Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusannya. Amin. Perkenalkan, saya Ican, yang akan mewakilkan rekan-rekan saya untuk melakukan negosiasi ini. Maaf, bukan lancang atau mengambil pendapat dan keputusan sepihak. Cuma, kami di sini hanya mengungkapkan kegelisahan kami kepada hal-hal yang beraroma korupsi. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa korupsi ini sudah cukup lama menggerogoti bangsa ini. Kami yakin pendapat kami bisa menjadi opsi yang patut dipertimbangkan bila mana memang sudah tidak ada lagi opsi yang lebih baik. Dengan video ini, kami ingin mencoba bernegosiasi kepada para pejabat yang korupsi, baik yang sudah tertangkap, yang belum tertangkap, dan yang akan tertangkap. Baik juga yang sudah korupsi atau yang akan korupsi. Kepada bapak-bapak yang terhormat, baik para koruptor atau bapak-bapak yang telah ketahuan korupsi dan tertangkap, ataupun bapak-bapak yang belum ketahuan, ya apapun sebutan dan jabatan bapak-bapak saat ini. Kenapa saya sebut bapak-bapak dan tidak ibu-ibu? Yang pertama, karena jumlah kasus korupsi yang tercatat lebih banyak dari bapak-bapak. Dan yang kedua, saya lebih suka membuat kesepakatan dengan bapak-bapak yang lebih banyak ini. Biar yang lebih sedikit ikut saja ya. Karena pasti yang lebih banyak lah yang ambil keputusan. Oke Pak, sekarang ini kita mau mencoba berdiskusi dan bernegosiasi dengan bapak-bapak dan rekan-rekan. Bapak sudah pasti suka keuntungan kan Pak? Nah, di negosiasi ini, kami jamin Bapak akan menerima banyak keuntungan dengan cara dan ketentuan yang tidak begitu sulit, yang bila Bapak dan rekan-rekan mau, bisa segera melakukannya. Kami di sini bukan mau menghakimi Bapak-bapak dan rekan-rekan. Kami cuma rakyat biasa, Pak. Mana mungkin bisa menghakimi Bapak dan rekan-rekan. Yang jelas-jelas ada hukumnya saja, bisa Bapak buat tidak ada. Yang jelas-jelas terjaga saja, bisa Bapak hanguskan. Makanya, di sini kami menawarkan kerjasama dengan Bapak dan rekan-rekan yang pasti sangat menguntungkan Bapak. Jujur, kami sebagai rakyat tidak pernah benci Pak kepada Bapak dan rekan-rekan. Malah kami berterima kasih sekali Pak kepada Bapak dan rekan-rekan. Kami jadi tahu kami ini masih orang baik berkat eksistensi dan keberadaan Bapak dan rekan-rekan saat ini. Coba kalau Bapak dan rekan-rekan tidak korupsi, kami sekarang mungkin bimbang, kami ini baik atau enggak. Mungkin hari-hari kami akan habis buat memikirkan hal itu saja. Jadi terima kasih Pak, sudah jadi tolak ukur kami. Silahkan lanjutkan tugas Bapak dan rekan-rekan, biar kami lanjutkan tugas kami sebagai orang baik. Sebenarnya sederhana sekali kesepakatan yang kami mau ajukan kepada Bapak dan rekan-rekan. Yang paling utama, sejahterakan kami Pak, buat rakyat kaya. Bukannya kalau semua rakyat kaya, Bapak bisa korupsi lebih besar Pak. Coba Bapak hitung-hitung deh. Kalau kami rakyat kecil kaya, terus pajaknya ditinggikan, ladang korupsi Bapak lebih besar kan Pak? Maka dari itu, sekarang wacananya buat kami sejahtera dulu Pak, baru Bapak korupsi setelahnya. Anggap saja Bapak dan rekan-rekan investasi. Kalau hasilnya lebih besar nanti, buat apa diambil sekarang, Pak? Kalau Bapak-bapak sekalian mau, mari kita buat kesepakatannya, Pak. Hidup mudah kok, Pak, kalau saling membantu. Bapak bantu kami menjadi sejahtera, kami nggak akan menyulitkan Bapak yang mau berkorupsi ria. Bahkan kami mau membuat kesepakatan secara sadar, tanpa keterpaksaan. Mudah kan, Pak? Kami senang Bapak bantu sampai sejahtera, dan Bapak tenang dalam korupsi, nggak akan takut dirazia. Kalau ada pihak yang mencoba memiskinkan kami, rakyat kecil, Bapak jangan mau. Itu akan membuat income korupsi Bapak menurun. Bilang kepada mereka, Bapak mau korupsi tetapi tidak dibenci, dan Bapak sudah ada solusinya. Oke, coba kita hitung-hitungan saja. Misalkan Bapak dan rekan-rekan mau korupsi di angka berapa M? Misalkan saja, satu orang mau 50 M per bulan. Ini mah nanti tinggal disesuaikan saja ya Pak. Nah, kalau targetnya seperti itu,
Berarti minimal rakyat Indonesia ini harus punya penghasilan 500 juta per bulan, per individu ya Pak. Kita cuma minta 1% dari target Bapak dan rekan-rekan. Nah, setiap bulan kami dikenakan pajak 10% untuk Bapak dan rekan-rekan yang sudah berjasa menahan korupsi hingga penghasilan rakyat semua di angka 500 juta terkecilnya. Itu semua hadiah untuk Bapak dan rekan-rekan. Dan untuk orang-orang yang berkontribusi membantu mewujudkan itu, bila ada yang passionnya bukan korupsi. Oke, kita kembali ke hitung-hitungannya. Ya, anggap saja penduduk Indonesia 250 juta jiwa deh. Ya biar gampang ya Pak hitung-hitungannya. Ya lebihnya anggap saja bonus buat Bapak dan rekan-rekan. Berarti 10%-nya dari 500 juta itu kan 50 juta ya. Tinggal dikalikan jumlah penduduk 250 juta jiwa, berarti didapatkan hasil 12.500 triliun per bulan. Bapak tinggal bagi-bagi bersama rekan-rekan Bapak. Ya, hitung-hitungannya, pembagiannya kita serahkan kepada Bapak dan rekan-rekan saja. Itu per bulan loh Pak. Kalkulator Bapak dan rekan-rekan mungkin lebih canggih, takutnya kami salah. Silakan dihitung kembali Pak. Oh iya, Bapak nggak usah takut. Kami akan ingkar janji. Kami nggak akan ambil porsi tugas Bapak. Ingkar janji mah kan menjadi job desk Bapak dan rekan-rekan. Kami bersedia dibuatkan kontrak yang mengikat dan dibuatkan peraturannya khusus untuk kami. Kami siap menandatanganinya agar Bapak merasa tenang. Tema korupsi tapi rakyat ikhlas, ini suatu saat bisa jadi tren di dunia Pak. Coba bayangin, Bapak dan rekan-rekan dibilang penggagas ide yang sangat brilian. Ya walaupun idenya saja datang dari kami. Ya kami mah ikhlas Pak. Bapak dan rekan-rekan Koalisi Korupsi Indonesia yang dapat penghargaannya. Mungkin malah bisa dapat Nobel. Kami malah mendukung banget Pak. Bapak dan rekan-rekan bisa terkenal di seluruh dunia. Bahkan dari generasi ke generasi Pak. Cuma ya mungkin kalau 1 atau 2 generasi di Indonesia, ya Bapak dan rekan-rekan sih, ya kami cuma bisa bilang terima kasih saja Pak. Kalau apresiasi, ya agak sulit ya Pak kalau dari rakyat Indonesia. Realistis saja ya Pak. Pak, coba deh saya kasih masukan sedikit. Kalau Bapak dan rekan-rekan masih mencoba berpikir dan menimbang kesepakatan ini, itulah kelebihan Bapak dan rekan-rekan. Selalu saja berpikir keras. Hari ini saja Bapak dan rekan-rekan mungkin bingung mau makan apa ya, karena terlalu banyak pilihan yang Bapak pikirkan. Mau makan yang mana dulu ya? Kami Pak, rakyat jelata, berpikir juga kok Pak. Dulu kami makan, sekarang kira-kira kami makan gak ya? Kayak dulu. Kira-kira bisa makan gak ya hari ini? Kekayaan Bapak dan rekan-rekan sudah berlimpah Pak. Masih dipikir dan dipertimbangkan kesepakatan yang jelas-jelas menguntungkan Bapak dan rekan-rekan. Apa nggak kelewatan Pak? Coba putar balik sedikit Pak, kalau kelewatan. Kurang rasional kalau Bapak masih memikirkan dan menimbang Pak. Toh yang memikirkan ide ini pun kami, dari golongan rakyat jelata. Bapak dan rekan-rekan hanya oke saja Pak, nggak perlu mikir lagi. Karena kami tahu Bapak nggak ada waktu untuk berpikir. Maksudnya berpikir soal ini. Jadi kami sajalah Pak yang berpikir. Toh nunggu Bapak dan rekan-rekan pun dari generasi ke generasi ya tanpa solusi berarti Pak. Cuma bertambah dan berganti saja Pak. Sampai-sampai kami rakyat ini bingung. Sebenarnya bapak-bapak yang korupsi dan akan korupsi ini lagi ngapain sih Pak di tampuk jabatan? Lagi main apa sih Pak? Kok nggak kelar-kelar?